Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga detik ini semuanya masih dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Semuanya masih di dalam kehidupan ini, dan semoga rasa syukur ini mempertebal keimanan kita, mempertebal ketakwaan kita, sehingga kita terdefinisikan menjadi insan kamil yang soleh-soleh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tema kita kali ini bicara tentang kok rezeki, mbok prestasi. Sering kita mendengar ungkapan kok rezeki orang itu kecil ya, padahal prestasinya biasa saja. Atau sebaliknya, prestasinya tinggi tapi kok rezekinya seret ya. Disinilah kita perlu meluruskan cara pandang. Rezeki bukan upah dari prestasi, tapi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 212, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Jadi urusan rezeki itu ada urusan Allah. Urusan kita ini adalah cuman berproses, niat, usaha, doa, tawakal. Hasil urusan Allah. Prestasi adalah hasil usaha manusia. Secara umum, siapa yang punya impian, siapa yang mau usaha dengan luar biasa, kerja keras, tuntas, cerdas, ikhlas, siapa mendorong dia dengan doa, lalu memasarkan semua kehidupan ini, ada kecenderungan itu menjadi luar biasa. Itu adalah prestasi. Orang repeat exercise, ulang latih, bulu tangkis, maka tidak salah kalau akhirnya dia juga akhirnya menjadi juara bulu tangkis. Orang yang atletis angkat besi, repeat exercise, ulang latih, dari yang kecil ini karena istiqomah, karena rutin ini, akhirnya dia bisa mengangkat besi yang luar biasa. Orang yang panjat tebing atau apapun lah dalam kehidupan ini. Kalau itu namanya apa? Prestasi. Sedangkan rezeki adalah wilayah ketetapan Allah. Jadi ini dua hal yang kadang-kadang sering dijumbuhkan, padahal enggak. Cukup jelas. Usaha, proses itu harus manusia. Hasil urusan Allah. Rezeki itu urusan Allah. Dan Allah tidak pernah salah membagi rezeki. Jadi semua sudah ada kadar-kadarnya, ada ukurannya dimanapun. Maka tidak selalu orang paling pintar itu paling kaya, iya enggak? Iya. Dan tidak selalu orang paling terkenal yang paling lapang hidupnya juga belum tentu. Ya, tidak sedikit pula orang sukses tapi malah auzubillah min dzalik meninggalnya ngenes. Ya nggak tahu karena salah menempatkan itu semua. Ya, Rasulullah SAW telah bersabda, yaitu sesungguhnya Ruhul Kudus membisikkan ke dalam hatiku bahwa tidak akan mati satu jiwa sampai sempurna rezekinya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi Allah itu terus membisikkan gitu, tapi bukan berarti terus gara-gara itu terus kita mas gak usah kerja, gak usah apa-apa, nanti kan ada rezeki. Nggak bisa. Yang dikatakan rezeki itu harus sunatullahnya habul minallah, habul minan nas. Jadi ada Allah juga ada nas. Nas itu berarti ada interaksi, ada komunikasi, ada bergerak, silaturahim sana sini, ada usaha. Itu baru nanti akan ketemu. Soal diberi berapa itulah namanya urusan Allah. Itulah namanya rezeki. Maaf. Yang rezekinya supir ya segitu. Yang rezekinya bisnismen segitu. Itu udah dibagi oleh dengan sangat profesional, sangat profesional. Lalu apa gunanya prestasi? Prestasi itu saudaraku amanah, bukan jaminan rezeki. Prestasi adalah jalan ikhtiar, bukan penentu takdir. Yang sering luput kita sadari adalah rezeki bukan hanya uang. Kesehatan adalah rezeki. Keluarga yang rukun adalah rezeki.
Hati yang tenang adalah rezeki. Iman yang terjaga adalah rezeki yang terbesar. Makanya selalu kita mengingatkan kepada siapapun, juga termasuk para ulama, para ustadz, para kiai, kalau sudah dakwah begitu, selalu puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih punya iman, kita masih punya Islam. Untuk iman dan Islam tolong dijaga, jangan sampai lepas, jangan tergadaikan oleh tahta harta wanita. Semoga nantinya kita meninggalnya dengan husnul khotimah. Begitu, diingatkan seperti itu. Juga tidak juga semua khotib-khotib di hari Jumat, tiap Jumat mengingat ittaqullah. Begitu kan? Kadang Allah Subhanahu wa taala ini beri prestasi tinggi tapi rezeki dibatasi agar kita rendah hati. Kadang Allah Subhanahu wa taala juga beri rezeki luas meski prestasi biasa-biasa agar kita bersyukur dan berbagi. Jadi kalau ngelihat dua hal ini, sebenarnya ada dua hal kan? Adanya disyukuri, awas jangan sombong. Apapun yang kita telah hasilkan, ya, jangan sombong. Makanya kenapa di surat Ar-Rahman itu selalu Allah mengingatkan di sana fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya kita hendak nikmat mana hendak kita pungkiri. Jadi adanya disyukuri, awas jangan sombong. Yang kedua, gagalnya, tidak adanya, tetap disyukurin. Ditambah sabar, ikhlas, move on lagi. Cuman itu aja. Makanya kadang Allah SWT memberikan prestasi tinggi, tapi rezeki dibatasi. Agar kita apa? Rendah hati. Kadang Allah SWT juga beri rezeki luas, meskipun prestasinya luar biasa. Agar kita bersyukur dan berbagi. Kita mesti ingat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang tadi saya bilang tadi, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi tingkatan syukur itu minimal dengan ucapan alhamdulillah itu luar biasa menurut surat Ibrahim ayat 7 ini. Masya Allah telah berfirman, jika kamu bersyukur mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi ditambah nikmat yang lain. Maka dari itu saudaraku, jangan pernah iri pada rezeki orang lain. Sudah ada cetakannya sendiri-sendiri. Jangan kepo. Jangan selalu melihat tetangga. Tidak perlu. Dan jangan sombong karena prestasi. Adanya tadi disyukuri, awas jangan sombong. Tidak adanya, gagalnya, bangkrutnya, tetap disyukurin. Ditambah apa? Ya, ditambah sabar. Ikhlas, bergerak lagi. Tugas kita bukan mengatur rezeki, tapi mengatur ikhtiar dan adab kepada Allah SWT. Jangan pernah mencaci maki apapun kalau kita tidak setuju, tidak senang, tidak apalagi mencaci Allah, auzubillah, jangan. Ya, insya Allah kalau kita bisa melakukan seperti itu, kita menjadi hamba-hamba yang giat berprestasi, lapang dalam bersyukur, dan ridho terhadap pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak gampang jika tidak pernah dimulai tentang arti mensyukuri nikmat Allah, tentang arti sabar, tentang arti ikhlas, arti nasib, takdir. Kalau itu sudah paham semua, itulah ilmu. Memang Islam itu ada 3, iman, ilmu, amal. Kalau kita bisa menerjemahkan ini menjadi kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan selamat, tidak saja di dunia, insya Allah kita akan selamat di akhirat nanti. Ujung-ujungnya kalau itu semua tertata baik sesuai aturan Allah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah SAW, apa kalau tidak jaminan Allah? Semua yang demikian yang beriman dan Islam telah melakukan semua aturan Al-Quran dan hadis, surga jaminnya. Insya Allah yang mendengar Jupri Channel ini, semuanya koridornya akan menuju ke sana. Kalau itu semua, insya Allah kita bareng-bareng masuk surganya Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap semangat, terus semangat untuk berproses. Niat, usaha, doa, tawakal. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.